Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rangga Saputra dari kelompok 7. Saya akan membawakan materi presentasi yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum, ajaran, dan ilmu pengetahuan. Selain saya juga ada anggota yang lainnya yaitu Noval Widya Putra dan Ulfa Meisarah. B. Fungsi dan kedudukan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum. Yang pertama, fungsi dan kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama, sebagai sumber hukum Islam yang pertama, Al-Quran memiliki kebenaran yang mutlak karena merupakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam menyelesaikan persoalan hidup. Setiap muslim wajib menggunakan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran sebagai firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 105. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Nabi Muhammad, dengan hak agar kamu memutuskan atau perkara di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang atau orang yang tidak bersalah karena membela para pengkhianat. Aturan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Quran memiliki 3 fungsi utama, yaitu 1. Sebagai huda atau petunjuk. Artinya, Al-Quran merupakan aturan yang harus diikuti tanpa tawar-menawar, bagaimana papan petunjuk arah jalan yang dipajang di jalan-jalan. Kalau seseorang tidak mengikuti arah jalan tetapi sikapnya justru mengabaikan petunjuk yang ada pada papan itu, sudah pasti ia akan tersesat. Yang kedua, sebagai baiat atau penjelasan. Artinya berfungsi memberikan penjelasan tentang apa-apa yang dipertanyakan oleh manusia. Dalam fungsinya sebagai baiat, Al-Quran harus dijadikan rujukan sebagai peraturan yang dibuat oleh manusia. Yang ketiga, sebagai furqan atau pembeda. Artinya sebagai pembeda antara hak dan yang batil, antara muslim dan non-muslim, dan antara nilai yang diyakini benar oleh mukmin dan nilai yang dipegang oleh orang-orang kufur. 2. Fungsi dan kedudukan sunnah sebagai sumber hukum. Seluruh ulama dan umat muslim telah menyepakati bahwa kedudukan sunnah dalam Islam adalah sebagai hukum kedua setelah Al-Quran. Keputusan ini juga didasarkan atas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasr ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahukum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Al-Hasyr surat ke-59 ayat 7. Sunnah memiliki 3 fungsi, yaitu memperkuat hukum dalam Al-Quran, segala jenis hukum, syariat, dan hal-hal yang menyangkut muamalah. 1. Kehidupan semuanya yang telah ditulis Al-Quran. C. Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber nilai dan ajaran. Pertama, Al-Quran sebagai sumber nilai dan ajaran. Al-Quran merupakan sumber nilai dan ajaran Islam yang pertama. Al-Quran adalah kumpulan firman Allah atau wahyu yang diturunkan Allah yang disampaikan untuk Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran berisi tentang ajaran keimanan seperti tentang akidah, tauhid, dan iman, syariat, budi pekerti, dan juga akhlak. Al-Quran diwahyukan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun, atau 13 tahun sebelum Hijriah dan 10 tahun setelah Hijriah. 2. Sunnah sebagai sumber nilai dan ajaran. As-Sunnah adalah sumber nilai dan ajaran Islam yang kedua. As-Sunnah merupakan segala perkataan, perbuatan, dan penetapan atau persetujuan setelah kebiasaan Nabi besar Muhammad SAW. Yang D. Al-Quran dan Sunnah dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan. Al-Quran dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan, bukti tentang Al-Quran sebagai dasar. E. Metode memahami kandungan Al-Quran dan Sunnah. 1. Metode memahami kandungan Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan tartil. Membaca Al-Quran dengan tajwid yang sesuai atau aturan pembacaan Al-Quran sebagai Nabi Muhammad SAW melafalkannya. Menambah kemantapan orang dalam melakukannya. Teologi Islam sangat berfokus pada pembacaan Al-Quran. Ada 4 tingkatan dalam membaca Al-Quran, yaitu tahqiq, tartil, tadwir, dan had. Membaca Al-Quran terjemahan. Memahami Al-Quran terjemahan bisa dimanfaatkan bagi kita yang tidak begitu paham dengan bahasa Arab, sehingga kita bisa mengetahui apa makna dari bacaan yang kita baca tersebut. Menghafal. Namun cara lain yang bagus untuk membaca dan terhubung dengan Al-Quran ada dengan cara menghafalkannya, bahkan menghafal Al-Quran.
adalah sebuah kemuliaan di sisi Allah SWT. Ada banyak hadis yang mengisyaratkan tentang pahala yang besar menghafal Quran. 2. Metode memahami kandungan as-sunnah. Untuk dapat memahami kandungan sunnah dengan benar, jauh dari penyimpangan, pemalsuan, dan penafsiran, maka haruslah kita memahami semua dengan petunjuk Al-Quran, yaitu dalam kerangka bimbingan ilahi yang pasti benarnya. Sebagai dalam Quran surat Al-An'am ayat 115. Telah sempurnakanlah kalimat Tuhanmu atau Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dari ayat di atas, tampakkah bahwa Al-Quran menjadi pondasi dasar berdirinya agama Islam yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Sedangkan as-sunnah adalah penjelasan terinci tentang isi Al-Quran tersebut, baik dalam hal-hal yang bersifat teoritis ataupun penerapan secara praktis. Itulah tugas Rasulullah SAW. Dan slide terakhir, yaitu F, kesimpulan. Al-Quran adalah sumber hukum yang utama, yang terdiri dari perintah dan larangan. As-sunnah merupakan perkataan maupun perbuatan atau takri dari Rasulullah yang membuat sesuatu hukum dengan sanad dan sahih. Maka suatu ayat Al-Quran tidak berdiri sendiri. Demikian dengan sunnah tidak bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu, suatu ayat Al-Quran tidak bisa diambil kesimpulan tanpa menyandingkan dengan ayat dan hadis yang relevan. Tanpa itu, maka resiko kesalahpahaman dalam mengambil kesimpulan akan mudah terjadi. Itu saja dari kelompok kami, kelompok 7. Terima kasih kepada Pak Dalmeri selaku dosen pembimbing mata kuliah agama. Dan terima kasih kepada semuanya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.